Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Anissa, NIM 248201045. Di sini saya akan menjelaskan kimia farmasi kualitatif tentang sulfonamida, antihistamin, dan barbiturat. Yang pertama ialah sulfonamida. Sulfonamida atau sulfa adalah golongan antibiotik yang digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri. Sulfa bisa digunakan untuk menangani berbagai penyakit akibat infeksi bakteri seperti infeksi saluran kemih, bronkitis, meningitis bakterial, pneumonia, serta infeksi mata atau telinga. Sulfonamida bekerja dengan cara mengganggu pembentukan asam folat pada bakteri. Asam folat merupakan nutrisi yang dibutuhkan bakteri untuk membentuk asam nukleat, DNA, dan RNA. Di sini kita bisa lihat peringatan sebelum menggunakan sulfonamida, di antaranya jangan menggunakan sulfonamida jika Anda memiliki alergi, jangan menggunakan sulfonamida bila Anda sedang hamil atau menyusui. Sulfonamida tidak boleh digunakan pada anak usia di bawah 2 bulan dan konsultasikan penggunaan sulfonamida dengan dokter jika Anda berusia 65 tahun atau lebih. Nah, di sini ada beberapa efek samping dan bahaya sulfonamida, di antaranya sering kita temui yaitu mual, muntah, sakit kepala, dan ruam. Selanjutnya, antihistamin. Antihistamin adalah kelompok obat yang digunakan untuk meredakan keluhan atau gejala akibat reaksi alergi, misalnya pada rinitis alergi atau urtikaria. Selain itu, beberapa jenis antihistamin juga bisa digunakan untuk meredakan mual atau muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Antihistamin bekerja dengan cara menghambat kerja dan jumlah histamin. Histamin merupakan suatu zat kimia yang akan menimbulkan munculnya reaksi alergi. Beberapa jenis antihistamin juga bisa menghambat sinyal saraf di otak yang mengendalikan respon mual atau muntah, sehingga terkadang bila digunakan untuk meredakan mual dan muntah, terutama akibat mabuk perjalanan. Antihistamin dibagi menjadi 3 jenis, yaitu antihistamin generasi pertama, kedua, dan ketiga. Antihistamin generasi pertama memiliki cara kerja yang melewati lapisan otak, sehingga bisa menyebabkan rasa kantuk, sedangkan generasi kedua dan ketiga tidak melewati lapisan otak sehingga lebih jarang menyebabkan kantuk. Nah, di sini kita lihat ada peringatan sebelum menggunakan antihistamin. Di bawah ini ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan sebelum menggunakan antihistamin. Nah, salah satunya jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama Anda menjalani pengobatan dengan antihistamin karena akan meningkatkan resiko terjadinya efek samping. Nah, di bawah ini ada efek samping dan bahaya antihistamin. Yang pertama ialah sakit kepala, pusing, pandangan kabur, kantuk, sakit perut, dan sulit buang air kecil. Nah, selanjutnya ada barbiturat. Barbiturat adalah kelompok obat yang digunakan dalam pengobatan kejang, insomnia berat, gangguan kecemasan, atau berbagai obat untuk menginduksi atau memulai proses pembiusan anestesi. Barbiturat tidak boleh digunakan sembarangan dan harus sesuai dengan resep dokter. Peringatan sebelum menggunakan barbiturat. Pertama, hanya boleh digunakan sesuai dengan resep dokter. Beritahu dokter tentang riwayat alergi yang dimiliki. Beritahu dokter jika Anda menderita asma atau porfiria. Beritahu dokter jika Anda menderita penyakit saluran pernapasan yang berat. Jangan mengonsumsi minuman beralkohol selama menjalani pengobatan dengan barbiturat. Dan jangan melakukan kegiatan yang membutuhkan kewaspadaan seperti mengemudikan kendaraan saat mengonsumsi barbiturat. Obat ini dapat menyebabkan pusing atau kantuk. Lakukan kontrol sesuai jadwal yang diberikan oleh dokter selama menjalani pengobatan dengan barbiturat. Konsultasikan dengan dokter perihal penggunaan barbiturat jika Anda sedang menjalani pengobatan dengan obat. Konsultasikan dengan dokter perihal menggunakan barbiturat jika Anda sedang hamil, menyusui, atau sedang merencanakan kehamilan. Beritahu dokter bahwa Anda sedang menjalani pengobatan dengan barbiturat sebelum menjalani tindakan medis tertentu atau operasi. Segera temui dokter jika terjadi reaksi alergi obat,
overdosis atau efek samping serius. Ini ada efek samping dan bahaya barbiturat. Yang pertama, pusing atau muncul sensasi seperti melayang, sakit kepala, kikuk dan sulit menjaga keseimbangan, mual atau muntah, lemas atau lelah yang berlebihan, kantuk, sakit perut, gelisah atau bingung, dan tekanan darah yang rendah. Di sini ada jenis, merek dagang, dan dosis barbiturat. Yang pertama ada amobarbital, ada butabarbital, ada penobarbital. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.